Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, di media Facebook saya selalu mengupload renungan harian setiap hari. Nah, dari beberapa kesempatan, dari beberapa kali saya memposting renungan, ada komentar dari beberapa saudari kita yang mengatakan kepada saya, mengapa Frater selalu membuat renungan panjang-panjang? Saya belum pernah mengomentari hal ini dan kali ini merupakan momen yang tepat bagi saya untuk menjelaskannya. Saudara-saudara terkasih, jika kamu pernah belajar homiletika, kamu mungkin memahami mengapa saya membuat renungan panjang. Seturut yang saya pelajari dalam ilmu homiletika, renungan itu adalah penjelasan dari kitab suci, penjelasan dari sabda Allah yang kita renungkan pada hari bersangkutan. Artinya, renungan adalah penjelasan dari bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari bersangkutan. Biasanya, pada hari biasa, gereja menawarkan dua bacaan, yakni bacaan pertama dan bacaan Injil. Bacaan pertama bisa diambil dari Perjanjian Lama, bisa juga diambil dari Perjanjian Baru. Namun pada hari Minggu dan hari Raya, gereja selalu menawarkan 3 bacaan. Nah, bagi saya jumlah ini memiliki makna. Jadi, saya tidak pernah mengambil makna, tidak pernah menarik pesan sabda Tuhan hanya melalui satu bacaan. Makna pesan sabda Tuhan yang saya tarik dari bacaan-bacaan pada hari bersangkutan, saya selalu mengambil dan menariknya dari 2 bacaan dan 3 bacaan yang ditawarkan gereja. Saya sungguh-sungguh sangat jarang mengambil atau menarik pesan hanya dari satu bacaan saja. Karena bagi saya, gereja sudah menawarkan 2, sudah menawarkan 3. Tentu gereja memiliki maksud. Jadi tentulah saya harus juga mengikuti maksud dari gereja tersebut. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah kiranya mengapa renungan saya panjang. Saya berusaha menjelaskan konteks kitab sucinya, konteks sabda Tuhan itu. Karena penting rasanya untuk mengetahui konteksnya agar kita tahu mengambil secara tepat pesan sabda Tuhan pada hari itu. Jadi konteks yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula. Untuk itu, agar pesan sabda Tuhan yang saya ambil pada hari itu tidak salah, maka saya selalu berusaha mengetahui konteksnya. Nah, setelah saya mengetahui konteks kitab sucinya, saya mengaitkan, saya menarik pesan dari kedua bacaan itu. Artinya, saya mengaitkan antara kedua bacaan itu sehingga saya dapat menarik satu makna. Nah, ada memang kecenderungan beberapa saudara-saudari kita dalam membuat renungan hanya mengambil satu bacaan saja, yakni bacaan Injil. Nah, risikonya jika demikian adalah bacaan hari ini mungkin saja akan muncul pada 1 minggu ke depan. Nah, jika kita hanya mengambil makna dari Injil saja, maka pesan yang kita sampaikan juga bisa sama, padahal dalam situasi yang berbeda. Nah, dalam mengambil pesan, selain mengetahui konteksnya, saya selalu mengaitkan dengan momen besar yang dirayakan gereja. Misalnya dalam masa Prapaskah ini,
pesan dari sabda Tuhan yang saya coba tarik, saya lalu kaitkan dengan masa prapaskah. Jadi pesan-pesan kitab suci yang saya ambil itu selalu saya kaitkan dengan masa prapaskah. Nah, saya tidak akan kehilangan ide menarik sabda Tuhan karena gereja selalu menawarkan bacaan pertama yang berbeda. Jadi kendati pun bacaan Injil sama, pesannya dapat berbeda jika kita kaitkan dengan bacaan pertama dan tema besar yang gereja rayakan pada saat itu. Itulah kiranya yang menjadi alasan saya mengapa panjang. Nah, selain itu, saya tidak pernah memulai renungan saya dengan konteks. Saya terlebih dahulu menerangkan sabda Tuhan itu dan mencari konteksnya saat ini. Artinya, setelah saya terangkan, bagaimanalah konteks kitab suci ini dalam hidup kita dewasa ini. Jadi, saya terangkan lebih dahulu, lalu bagaimana sabda Tuhan berbicara pada saat ini, bagaimana konteks kitab suci ini pada hidup kita dewasa ini. Jadi dengan demikian sabda Tuhan itu sungguh meresapi hidup kita sehari-hari, bukan terlebih dahulu konteks lalu kita ambil bacaan kitab suci itu artinya seakan-akan kitab suci itu membenarkan konteks kita. Tidak. Seharusnya konteks kita diterangi oleh sabda Tuhan. Saya ingin mengomentari kenyataan umat kita sekarang. Umat dalam menanggapi homili, dalam menanggapi khotbah, biasanya mereka berkomentar bahwa khotbah yang baik itu adalah khotbah yang penuh lucu-lucu, lelucon. Jadi jika ada seorang imam atau pastor mulai berkhotbah dengan berisi, mulai menerangkan ini dan itu, mulai mengaitkan dengan ini dan itu, membawakannya dengan serius, umat sungguh cepat merasa bosan dan baginya hal yang berbobot itu tidak menarik. Tapi mereka sungguh merasa nyaman, gembira ketika ada seorang pengkhotbah yang mulai dengan banyak lelucon-lelucon. Jadi umat merasa bahwa khotbah yang baik dan menarik itu adalah khotbah yang penuh lucu-lucu. Nah, harus kita bedakan bahwa renungan itu bukanlah stand up comedy. Itu bukanlah tempat untuk ketawa-ketawa. Itu tempat untuk komedi, tempat untuk ketawa-ketawa, itu ada tempat yang lain. Sedangkan renungan itu adalah sabda Tuhan. Jadi kadang dan sering juga umat lebih mengingat ketawa-ketawanya, cerita lucunya, cerita humornya. Maka ketika imam selesai berkhotbah, umat mengatakan, bagus sekali ceritanya pastor. Memang bagus sekali pastor berkhotbah karena banyak umat tertawa, tidak mengantuk. Sedangkan kalau imam itu membawakannya dengan berisi, umat akan mengatakan 5 menit pun sudah terlalu lama. Tetapi kalau sudah mulai banyak lelucon, umat 1 jam pun tidak ada yang merasa keberatan. Nah, inilah gambaran atau keadaan umat kita sekarang. Jadi umat itu lebih memahami bahwa khotbah yang baik itu, renungan yang baik itu adalah renungan yang penuh lelucon, ketawa-ketawa. Nah, menanggapi ini saya hanya menepuk dada. Memang mungkin masih begini keadaan umat kami, masih begini pemahamannya. Saya memiliki harapan dengan memberi katekese terus-menerus tanpa henti. Dengan cara-cara seperti ini, umat akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Semoga katekese ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.